Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Bilal Firdaus dengan NIM 200910302078 dari kelas pengantar statistik S1. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menguji sebuah data menggunakan SPSS. Saya akan menguji data dengan menggunakan 3 metode. Yang pertama, independent sample test, yang kedua Poirot sample test, dan yang ketiga one sample test. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini saya telah mempunyai beberapa data yang nantinya bisa kita uji dengan metode-metode yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama, saya akan menguji data dengan menggunakan metode independent sample test. Di sini saya akan menguji apakah ada beda nyata rata-rata nilai ujian antara laki-laki dan perempuan. Yang kita butuhkan yaitu data min atau rata-rata nilai ujian dan jenis kelamin. Nah, langsung saja langkah-langkah untuk melakukan uji independent sample test, yaitu pertama kita klik analyze, lalu pilih complement dan pilih independent sample test. Nah, selanjutnya pilih variabel yang akan kita uji, yaitu min atau rata-rata nilai ujian, lalu pindahkan ke kotak test variabel. Nah, selanjutnya pilih jenis kelamin dan pindahkan ke kotak grouping variabel. Nah, seperti ini. Selanjutnya klik define group, lalu di sini grup 1 kita isi dengan angka 1 yang artinya laki-laki, dan grup 2 kita isi dengan angka 2 yang artinya perempuan. Lalu continue, setelah itu oke. Nah, setelah itu muncul hasil uji independent sample test dari data yang kita input tadi. Untuk cara membaca dari hasil uji ini yaitu seperti ini. Pada grup statistik, rata-rata nilai ujian laki-laki dengan jumlah 10 itu rata-ratanya 73,3000. Sedangkan rata-rata nilai ujian perempuan dengan jumlah 5 orang yaitu rata-ratanya 75,0000. Pindah ke independent test. Kita lihat relevant test. Nah, significant itu 0,888 yang artinya lebih dari 0,05. Nah, setelah itu karena lebih dari 0,05 maka pada stick-puternya kita pilih yang atas atau lihat yang bagian atas, yaitu 0,730, dan 0,730 ini lebih dari 0,05 yang artinya hipotesis O diterima sedangkan hipotesis kerja ditolak, dengan kesimpulan tidak ada beda nyata antara rata-rata nilai ujian laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kita akan menguji dengan menggunakan metode Poirot sample test. Di sini kita mencoba untuk menguji data tes awal dan tes akhir mahasiswa, apakah ada beda nyata atau tidak. Di sini kita menggunakan data tes awal dan tes akhir. Berikut langkah-langkah melakukan uji Poirot sample test. Pertama, klik analyze, lalu klik complement dan pilih Poirot sample test. Nah, setelah muncul ini, masukkan variabel dari sampel
pasangan dan masukkan ke kotak pirate variable. Nah, kita pilih tes awal, lalu pindahkan ke kotak pirate variable. Nah, yang kedua, kita pilih tes akhir, lalu pindahkan ke kotak pirate variable. Nah, setelah itu oke. Nah, setelah itu muncul hasil uji pirate sample di tes dari data yang sudah kita input tadi. Untuk cara bacanya yaitu pada pirate statistik diketahui bahwa tes awal dengan jumlah 15 orang, rata-ratanya itu 74,2667, dan tes akhir dengan jumlah 15 orang itu rata-ratanya 73,8667. Nah, beralih pada pirate correlation. Di sini diketahui korelasinya itu 0,515, yang artinya korelasi antar variabel cukup kuat. Selanjutnya pada pirate sample test, kita langsung lihat pada subtotalnya, yaitu 0,875. Lalu kita bagi 0,875 ini dibagi 2, yang hasilnya 0,4375, yang mana lebih dari 0,05, yang artinya hipotesis O diterima, sedangkan hipotesis kerja ditolak. Dengan kesimpulan, tidak ada beda nyata antara tes awal dengan tes akhir mahasiswa. Nah, yang ketiga, kita akan menguji dengan menggunakan metode one sample test. Di sini kita mencoba untuk menguji apakah nanti rata-rata konsumsi siswa di bawah 40, dan data yang digunakan yaitu data konsumsi. Nah, ini berikut langkah-langkah untuk melakukan uji one sample test. Pertama, klik analyze, pilih komponen, lalu pilih one sample test. Nah, selanjutnya klik variabel yang akan kita uji. Di sini kita akan uji yaitu konsumsi. Nah, ini diklik, lalu pindahkan ke kotak tes variabel. Nah, lalu di sini pada test value kita isi dengan 40, karena kita ingin mengetahui apakah rata-rata konsumsi siswa di bawah 40, dan ini diisi terserah berapa, tergantung dengan soal atau keinginan penguji. Setelah itu tekan OK. Nah, setelah itu muncul hasil uji one sample test dari data yang sudah kita input tadi. Nah, untuk cara membacanya yaitu pada one sample statistik, konsumsi dari 15 orang itu rata-ratanya 37,333, yang mana di bawah test value-nya yaitu 40, di bawah 40. Lalu kita beralih kepada one sample test. Nah, kita langsung lihat pada subtotalnya yaitu 0,301. Nah, lalu kita bagi 0,301 ini dibagi 2, yang mana hasilnya 0,1505, yang mana lebih dari 0,05, dan artinya
hipotesis O diterima, sedangkan hipotesis kerja ditolak, dengan kesimpulan bahwa nilai rata-rata konsumsi siswa sama dengan 40. Nah, sekian tutorial yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.